Gugurnya 3 pasukan TNI di Lebanon menimbulkan duka yang mendalam bagi rakyat Indonesia. Indonesia sendiri menjadi salah satu negara yang rutin mengirimkan pasukan perdamaian ke Lebanon. Salah satu pasukan UNIFIL PBB tahun 2010-2011, Sersan Mayor Purnawirawan Muhtar Effendi akan berbagi cerita terkait pengalamannya saat bertugas di Lebanon. Selamat siang, Pak Muhtar. Selamat siang, Bang. Ya, Pak Muhtar, ketika mendengar kabar prajurit TNI yang gugur di sana beberapa hari yang lalu, apa yang terlintas di benak Anda, Pak? Terlebih dahulu saya menyampaikan belasungkawa yang tinggi-tingginya dan rasa duka cita yang sedalam-dalamnya atas gugurnya 3 prajurit kontingen dari Indonesia. Yang saya rasakan sebagai mantan prajurit yang juga pernah dinas di Lebanon sebagai anggota pasukan UNIFIL PBB, jelas ini sangat sangat mengoyak rasa kemanusiaan kita. Kenapa demikian? Karena keberadaan kita di Lebanon itu nyata-nyata adalah kontingen yang ditugaskan oleh PBB untuk menjaga perdamaian, bukan untuk ikut campur dalam urusan negara yang sedang berkonflik, tapi kita menurut sebagai peacekeeper di sana. Jadi kalau tiba-tiba sekarang ada berita bahwa ada rekan kita yang gugur di sana, itu jelas lain marah, kemudian merasa jengkel dan merasa keras kemanusiaan kita. Jelas itu akan terlintas dalam pikiran saya pribadi sebagai mantan prajurit. Tetapi ya sayangnya kan kita ini kan tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Hanya bisa menumpukan rasa kekesalan kita terhadap kondisi ini. Tapi tidak heran kalau ini memang terjadi. Karena memang Israel ini menyerang katakanlah begitu kepada pasukan atau kontingen dari Indonesia ini bukan kali pertama ini saja. Maka di 2009 waktu saya banget masuk ke wilayah Lebanon itu, mereka juga menembaki kontingen dari kita hanya gara-gara salah posisi menghadap. Kita ini kan sebagai peacekeeper, mestinya kan kita menghadap ke arah yang netral ya. Tidak menghadap ke Lebanon pun tidak menghadap ke Israel. Namun karena waktu itu ada kondisi yang memang chaos, tanpa disadari mungkin prajurit dari kita menghadapnya ke arah Israel. Padahal kita sudah mengibarkan bendera PBB berulang kali. Tetapi anggapan Israel bahwa kita ini membackup atau membantu daripada tentara Lebanon. Sehingga kita ditembakin waktu itu. Untung saja warga Lebanon yang ada di perbatasan sigap untuk mengamankan kita saat itu. Kemudian peristiwa yang kedua kan 2024. Kalau tidak salah itu markas kita yang di home base yang sama di Asid Al-Qusair, yang memang saat itu juga saya berdinas di sana. Itu ditembak kalau tidak salah pakai pansernya atau tank bajanya Israel. Sehingga mengakibatkan 2 orang prajurit dari kita ini luka. Nah, yang ketiga, ini kemarin tanggal 29, ini markas kita yang bukan Asid Al-Qusair juga diserang. Sehingga mengakibatkan 1 orang gugur, kemudian 2 orangnya terluka. Baru 1 hari, Israel pun menghadang juga atau menghantam juga pasukan kita di Bani Hayan. Itu Bani Hayan dan Asid Al-Qusair kan jaraknya tidak terlalu jauh. Hanya bisa kurang lebih ditempuh itu sekitar setengah jaman lah. Nah, jadi kalau melihat dari peristiwa seperti itu, saya nilai sebagai prajurit yang ada di lapangan, ini jelas kesengajaan. Kenapa saya bilang kesengajaan? Tidak mungkin Israel salah sasaran. Karena kan Israel ini punya peralatan militer yang canggih. Ya, punya peralatan militer yang canggih. Bahkan drone-drone-nya Israel atau pesawat tanpa awak Israel saat kami di sana pun itu selalu beroperasi. Padahal sebetulnya salah satu hal yang ditetapkan dan dipikirkan oleh UNIFIL pada saat itu adalah kedua negara yang bertikai antara Lebanon dan Israel itu tidak boleh melakukan aktivitas yang merusak pada saat itu ya, merusak hubungan atau perdamaian yang ada, gencatan senjata yang ada. Tetapi pada kenyataannya Israel sering mengoperasikan drone-nya masuk ke wilayah Lebanon. Kita pun yang di sana sering juga melihat seperti itu dan kita sering melaporkan hal itu kepada pihak UNIFIL. Nah, artinya dalam hal ini ada ketidakpatuhan, ada pembangkangan yang dilakukan oleh Israel terhadap pasukan PBB.
bukan terhadap kontingen Indonesia, terhadap pasukan PBB. Kenapa demikian? Karena Indonesia ada di sana itu atas dasar perintah daripada PBB. Begitu. Baik, Pak Muhtar, berarti motifnya ini adalah menyerang PBB sebetulnya, bukan Indonesia ya? Kalau menurut saya secara umum jelas menyerang PBB dong, secara umum ya. Tapi kalau kita lihat lagi secara spesifikasi, jelas Indonesia yang menjadi sasarannya. Kenapa demikian? Lebanon ini bukan saja kontingen dari Indonesia yang ada. Dari negara-negara luar, misal waktu saya ada di sana itu kan ada Prancis, Italia, Spanyol, kan gitu ya. Dan titik kontingen di tiap negara itu, saya sangat meyakini Israel mengetahui itu. Dari mana? Yaitu tadi yang saya bilang, drone mereka dioperasikan selain untuk memantau kegiatan masyarakat Lebanon, juga jelas mereka memantau atau memapping atau memplotting lokasi-lokasi pasukan PBB yang ada di Lebanon. Ini analisis saya. Maksudnya Komisi murni hanya mengerangkunya, kenapa tidak Spanyol juga misalkan gitu ya, mereka serang. Kenapa tidak Prancis juga mereka serang? Kenapa tidak Italia juga mereka serang? Ini ke Indonesia ini udah 4 kali kalau saya lihat gitu ya. Begitu. Baik, Pak Muhtar, sudah 4 kali serangan ke Indonesia ini, kemudian bagaimana Pak sebetulnya prosedur yang dilakukan oleh prajurit di sana ketika menghadapi serangan? Prajurit ini kan diserang menggunakan mortir, kayak begitu ya, mortir atau senjata kelas berat lah. Tentu saja kesiapsiagaan kita memang setiap hari kan kita harus selalu siap siaga. Di samping siap siaga di base camp juga pada saat itu semua kontingen itu kan wajib mempunyai shelter apabila terjadi serangan. Tapi kalau diserang mendadak seperti ini, bagaimana orang bisa tiba-tiba menyelamatkan diri masuk shelter? Karena namanya peluru, mau itu peluru kendali kah, mau itu peluru mesin yang lain kah, itu kan tentu tidak kelihatan sama kita. Jadi kegiatan atau gerakan kita yang gopoh itu juga atau yang tergesa-gesa itu juga tidak serta-merta begitu. Begitu ada serangan. Gitu. Tetap untuk masing-masing kontingen, setiap kontingen itu punya shelter yang dibuat oleh kontingennya masing-masing. Tuh. Baik, Pak Muhtar, kemudian bagaimana Pak koordinasi di sana antara pasukan TNI dengan pasukan dari negara lain yang berada di UNIFIL? Sangat baik, sangat baik. Yang saya rasakan karena kebetulan pada saat itu saya memegang jabatan sebagai bintara SIMIK ya. SIMIK itu Civil and Military in Operation. Ya. Nah, jadi hubungan antar negara atau antar kontingen yang ada di sana itu sangat baik. Bahkan hubungan kita kontingen dari Indonesia dengan warga masyarakat Lebanon pun sangat-sangat kondusif. Ya, sangat-sangat kondusif. Tidak pernah ada letupan bahkan gesekan antara warga Lebanon dengan kontingen kita. Ya, karena memang kita oleh oleh komandan kita, oleh petinggi-petinggi kita ini bahwa kontingen dari Indonesia itu di sana harus buka senyum. 3S, siap, senyum, dan seram. Itu yang selalu kita kedepankan. Sehingga dengan demikian, warga-warga Lebanon yang ada di sekitaran base camp kita, di sekitaran pos kita, ya alhamdulillah sangat kondusif. Tentu. Pun demikian hubungan kita dengan negara-negara yang lain, sangat kondusif, saling bekerja sama. Indonesia saat itu saya di sana itu membina 3 wilayah. Ya, wilayah Tulin, wilayah Asawane, dan wilayah Kabrika. Yang notabene ketiga wilayah ini merupakan pusat konsentrasinya tentara Hizbullah. Nah, dari base camp itu ke ketiga wilayah ini, kalau ditempuh dengan perjalanan darat ya kurang lebih 1 jaman. Jadi kemarin nih ada pernyataan bahwa Israel sebetulnya menghancurkan Hizbullah selama di sekitar Indonesia itu bohong besar. Mungkin demikian. Kenapa saya bilang bohong besar? Mungkin saya bilang 3 wilayah ini pusat konsentrasi. Dengan mereka perjalanan 1 jam kurang lebih. Jadi kalau tiba-tiba mereka menghancurkan base camp kita, kemudian mereka berdalih bahwa ini adalah salah sasaran, terus bohong besar itu. Ya.
Kalau saya memang terjadi 4 kali. Itu aja logikanya. Baik, Pak Muhtar, kalau boleh kilas balik, seperti apa Pak rutinitas harian prajurit TNI yang bertugas di sana? Dan biasanya seorang prajurit yang bertugas di sana tuh bertugas sampai berapa lama Pak, sampai hingga bisa kembali ke Indonesia? Jadi tugas keseharian kita di sana ada beberapa bagian ya. Ada yang memang tugasnya menjaga pos di perbatasan. Ya, karena kita nih tiap kontingen baik dari Indonesia maupun di negara lain itu punya pos pengamanan masing-masing di perbatasan. Kemudian yang kedua, ada juga tugasnya yang membina wilayah. Saya pada saat itu sebagai Bintara Simik yang tadi saya sampaikan, merupakan perwakilan dari kontingen Indonesia untuk membina 3 wilayah yang tadi saya sebutkan, Tabrika, Tolin, dan Asawane. Apa fungsi pembinaan itu? Pembinaan itu dimaksudkan supaya masyarakat Libanon yang kita bina tidak membuat gerakan-gerakan atau kegiatan-kegiatan yang menyebabkan penutupan peperangan gitu. Nah, kondisi ini setiap hari kita laporkan kepada Indonesia, tentu saja melalui komandan satuan kita yang ada di sana. Jadi ini sebetulnya Indonesia ini kan bukan dengan teritorialnya ya. Dengan Indonesia, kontingen dari kita ini sering melakukan misi-misi kemanusiaan. Misalkan ada kegiatan pengobatan yang rutin dilakukan setiap sebulan sekali. Misalnya bulan ini di kawasan atau di wilayah Tulin, bulan ini di wilayah Asawane, bulan ini di wilayah Afrika, seperti itu. Kemudian saya pun dengan tim saya sebagai anggota sini melaksanakan atau membuat kegiatan untuk anak-anak sekolah, kursus bahasa Inggris, seperti itu ya. Intinya apapun kegiatan yang kita laksanakan di sana, itu demi menjaga marwah dan nama baik kontingen kita, dan demi tercapainya situasi yang kondusif dan aman. Demikian. Baik, Pak Muhtar, terkait dengan tragedi yang terjadi akhir-akhir ini, gugurnya 3 prajurit TNI, apakah ada masukan Pak atau saran terkait pengiriman prajurit dalam misi perdamaian? Saya tetap memberikan pandangan bahwa pengiriman prajurit sebagai misi perdamaian ini adalah memang pemerintah kita melaksanakan amanat undang-undang. Terkhusus di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat bahwa kita ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi dengan adanya peristiwa yang sudah terjadi, saya meyakini tidak akan menyurutkan semangat negara kita untuk tetap berpegang teguh kepada prinsip ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, kalaupun ada korban sebenarnya yang terjadi, ya saya bilang secara pribadi, memang itulah resiko kita sebagai prajurit, ya. Kalau tidak pulang dari medan tugas, ya tinggal di medan tugas, kan gitu. Artinya kalau kita tidak kembali ke negara kita secara sehat walafiat, ya terjadi apa-apa kita di sana. Tapi memang itulah yang harus kita pegang, memang itulah resiko seorang prajurit. Manakala seseorang mendaftarkan diri menjadi prajurit, kemudian dia berdinas aktif, yang sebelumnya dia disumpah sebagai prajurit, maka pada saat itu pula dia sebetulnya sudah mewakilkan diri dan nyawanya untuk negara, untuk kedaulatan negara kita. Jadi mohon maaf untuk yang telah ditinggalkan oleh anggota yang telah gugur, mohon untuk bersikap tawakal. Tetapi juga harus disadari memang itu resiko anggota keluarga kita sebagai anggota TNI. Ya, itu. Baik, pesan untuk prajurit sudah terakhir Pak. Apakah ada pesan yang ingin Bapak sampaikan mungkin untuk keluarga korban? Nah, untuk keluarga korban, saya menyampaikan pertama ungkapan dan ucapan rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, duka cita yang setinggi-tingginya atas gugurnya anggota keluarga kita yang berdinas atau bertugas di Libanon sebagai pasukan UNIFIL PBB. Tetapi tetap dalam diri kita untuk keluarga tetap tanamkan. Itulah sebuah kebanggaan yang harus kita pegang, ya. Karena anggota keluarga kita gugur di sana, insya Allah syahid. Insya Allah syahid demi membela dan menegakkan kedaulatan negara kita. Kemudian untuk rekan-rekan prajurit yang masih berdinas di sana, tetap semangat
jaga kekompakan, jaga jiwa korsa. Jangan sedikit pun untuk mental itu dari peristiwa ini. Karena itulah risiko kita sebagai prajurit. Dan hal itu sudah kita mesti sadari sejak kita disebut sebagai prajurit. Demikian. Baik, terima kasih Pak Muhtar Effendi, mantan pasukan Unifil PBB 2010-2011. Selamat siang, salam sehat Pak. Ya.